Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Janua Fira dengan NIM 19136173. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 10 Sistem Manajemen Basis Data. Membuat dan memelihara database biografis. Kinerja, mencadangkan dan memulihkan dan mengalokasikan hak akses pengguna dilakukan oleh administrator basis data atau DBA. Aplikasi DBMS modern dilengkapi dengan standar alat serbaguna untuk membuat, menggunakan, dan memelihara database. Ini termasuk aplikasi untuk merancang basis data atau alat kasus rekayasa perangkat lunak berbaturan komputer. Dan untuk membangun antarmuka pengguna untuk akses data dan presentasi, misalnya formular dan laporan. Masalah-masalah ini diperparah oleh kesulitan memperluas RDBMS untuk mendukung tipe data geografis dan fungsi pemrosesan. Yang jelas, membatasi pengadopsiannya untuk aplikasi geografis. ODBMS dapat menyimpan objek secara persisten atau semi-permanen pada disk atau media lain, dan menyediakan alat query berorientasi objek. Database geografis adalah bagian penting dari operasi sistem di nasional baik karena biaya pembuatan dan pemeliharaan dan karena dampak dari database geografis pada semua analisis, pemodelan, dan kegiatan pengambilan keputusan. Basis data dapat disimpan secara fisik dalam file atau dengan menggunakan program perangkat lunak khusus yang disebut DBMS. Saat ini, sebagian besar organisasi besar menggunakan kombinasi file dan DBMS untuk menyimpan aset data. Pendekatan basis data untuk menyimpan data geografis menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan kumpulan data berbasis file tradisional. 1. Mengumpulkan semua data di satu lokasi akan mengurangi redundansi. 2. Biaya pemeliharaan berkurang karena pengorganisasian yang lebih baik dan pengurangan duplikasi data. 3. Aplikasi menjadi data independen sehingga beberapa aplikasi dapat menggunakan data yang sama dan dapat berkembang secara terpisah dari waktu ke waktu. 4. Pengetahuan pengguna dapat ditransfer antar aplikasi dengan lebih mudah karena database tetap konstan. 5. Berbagai data difasilitasi, tampilan data perusahaan dapat diberikan kepada semua manajer dan pengguna. 6. Keamanan dan standar untuk data dan akses dapat ditetapkan dan ditegakkan. DBMS berhasil karena mampu menyediakan hal-hal berikut. Yang pertama, model data. Model data adalah mekanisme yang digunakan untuk mewakili objek dunia nyata secara digital dalam sistem komputer. Semua DBMS termasuk model data inti tujuan umum standar yang cocok untuk mewakili beberapa jenis objek, misalnya bilangan bulat dan titik mengambang, tanggal, dan teks. Beberapa DBMS sekarang juga mendukung tipe objek geografis atau spesial. 2. Kemampuan membuat data. DBMS menyediakan alat untuk membuat data ke dalam database. Alat sederhana tersebut untuk membuat tipe data standar yang didukung, atau misalnya karakter, angka, dan tanggal, dalam format yang terstruktur dengan baik. 3. Indeks. Indeks adalah struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian. Semua database menyertakan alat untuk mengindeks tipe data database standar. 4. Keamanan. Karakter utama DBMS adalah menyediakan akses terkontrol ke data. Ini termasuk kemampuan untuk membatasi akses pengguna ke hanya bagian dari database. Misalnya, pengguna sistem JI bisa mungkin memiliki akses baca saja ke hanya sebagian dari basis data. Tetapi pengguna spesialis mungkin memiliki akses baca dan tulis atau membuat, memperbarui, dan menghapus ke seluruh basis data. Daftar kemampuan DBMS ini sangat menarik bagi pengguna sistem JI, sehingga tidak mengejutkan, hampir semua database JI besar dikelola menggunakan teknologi DBMS. 1. Jenis DBMS diklasifikasikan menurut cara mereka mengatur, menyimpan, dan memanipulasi data. 3 jenis utama DBMS telah digunakan dalam sistem JI: relasional atau RDBMS, objek ODBMS, dan relational object atau ORDBMS. Database relasional terdiri dari satu set tabel, masing-masing tentang 2 dimensi atau larik catatan yang berisi atribut tentang objek yang diteliti.
Struktur yang tampaknya sederhana ini telah terbukti sangat fleksibel dan berguna dalam berbagai bidang aplikasi, sehingga secara historis lebih dari 95% data dalam DBMS telah disimpan dalam ORDBMS. Sejumlah ORDBMS kini telah diperpanjang untuk mendukung jenis dan fungsi objek geografis melalui penambahan 7 kemampuan utama, yaitu yang pertama, pengurai query, yang kedua, pengoptimal query, yang ketiga, bahasa query, yang keempat, layanan pengindeksan, kelima, manajemen penyimpanan, keenam, layanan transaksi, 7, replikasi. 2. Ekstensi DBMS geografi. Fokus dari ekstensi ini adalah menyimpan data, pengambilan, dan manajemen, dan mereka tidak memiliki kemampuan lanjutan untuk pengeditan, pemetaan, dan analisis geografi. Selanjutnya, menyimpan data dalam tabel DBMS. Tingkat rendah interaksi pengguna dengan basis data geografis biasanya adalah kelas objek, yang merupakan kumpulan data yang terorganisir pada tema tertentu, misalnya semua pipa dalam jaringan air, semua poligon tanah di daerah aliran sungai, atau semua nilai elevasi di permukaan medan. Kelas objek disimpan dalam tabel database standar. Tabel adalah array dua dimensi dari bisnis dan kolom. Setiap kelas objek disimpan sebagai tabel database tunggal dalam DBMS. Baris tabel berisi objek atau contoh kelas objek, misalnya data untuk pipa tunggal, dan kolom berisi properti objek atau atribut. Data yang disimpan pada baris individu, persimpan kolom, biasanya disebut sebagai nilai. Tabel database geografis dibedakan dari tabel non-geografis dengan adanya kolom geometri atau sering disebut kolom bentuk. Selanjutnya SQL. SQL adalah bahasa pemrograman berbasis set, bukan prosedural atau misalnya Visual Basic atau berorientasi objek, yang dirancang untuk mengambil set atau kombinasi baris dan kolom data dari tabel. Ada 3 jenis kunci pendataan SQL. Yang pertama DDL atau Data Definition Language. Kedua DML atau Data Manipulation Language. Yang ketiga dan DCI atau Data Control Language. Revolusi besar SQL pada tahun 2004 mendefinisikan tipe dan fungsi spasial sebagai bagian dari ekstensi multimedia yang disebut SQL atau MM. Revisi lebih lanjut pada tahun 2011 menambahkan kunci basis data temporal. Dalam SQL, pernyataan bahasa definisi data digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur basis data relasional. Perintah create tabel digunakan untuk mendefinisikan tabel, atribut yang akan dikandungnya, dan primary key atau kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi rekod secara unik. Misalnya pernyataan SQL untuk membuat tabel untuk menyimpan data tentang negara dengan 2 kolom atau nama dan bentuk geometri. Baiklah, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.